Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang kami hormati ibu-ibu pengajian mushola An-Nasirun, ya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan nikmat oleh Allah untuk dapat hadir, Ibu ya, di mushola An-Nasirun. Semoga dengan pertemuan kita pada hari ini akan mendapatkan, akan turunnya rahmat Allah untuk kita semuanya, insyaallah. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan buat junjungan alam, yakni Nabi besar kita, Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang selalu kita sanjung-sanjung, Nabi yang menjadi idola kita, ya Bu. Itu idola kita Bu ya. Nah, idola kita hendaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau itu merupakan sosok atau tauladan yang baik untuk kita semua, dan beliau pula yang memberikan kita syafaat nantinya di yaumil akhir, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, ibu-ibu Majelis Ta'lim Mushola An-Nasirun yang dirahmati Allah, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah menyempatkan hadir pada hari ini bersama-sama kita untuk berkumpul mengharapkan keridhaan dari Allah dan rahmat. Semoga apapun nantinya yang saya sampaikan, sama-sama kita mengambil pelajaran, mengambil hikmah dari semuanya, ya Bu ya, insyaallah. Baiklah, kita tahsin aja Bu, bagaimana? Boleh Bu? Ya, ini saya di sini sebenarnya Bunda Mar'ati Soleha, jadi saya menggantikan beliau, ya Bu ya. Baiklah, sedikit dulu ya, kita mempelajari tentang keberkahan Al-Quran. Nah, jadi ibu-ibu, setiap manusia itu ya pernah hidup di dunia ini pasti mengharapkan keberkahan ya dikala menjalani hidup dan kehidupan di dunia. Nah, jadi kita ini menginginkan keberkahan di dalam apa saja Bu? Pekerjaan, ya kan Bu? Nah, untuk bekerja, kemudian untuk menuntut ilmu. Menuntut ilmu kita mengharap berkah kan Bu? Nah, kemudian menjalin hubungan perkawinan, mengharap berkah Bu. Nah, kemudian berinteraksi dengan pencipta,
yakni Allah Subhanahu wa taala dan sesama manusia. Nah, kemudian bersedekah dan lain sebagainya. Jadi kita mengharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sekian banyak keberkahan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Nah, itu sudah ada ya, Bu, di dalam firman-Nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Nah, yang artinya kitab Al-Qur'an yang kami turunkan kepadamu penuh berkah agar mereka menghayati ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran. Nah, jadi dengan Al-Quran ini kita mengambil pelajaran. Nah, jadi kitab Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah untuk kita mengambil berkahnya. Banyak, Bu, ya berkahnya. Nah, jadi Imam Al-Baghawi rahimahullah dalam tafsirnya menjelaskan bahwa Al-Quran itu adalah kitab yang diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang di dalamnya terdapat banyak kebaikan dan manfaat, ya, Bu, ya. Nah, kemudian Syekh Al-Sya'di menambahkan bahwa Al-Quran juga bisa menjadi obat. Nah, untuk segala penyakit. Nah, bisa, Bu. Nah, kalau sakit pakai baca Al-Fatihah, ya. Nah, bisa seperti itu. Jadi tidak dapat disangka lagi bahwa Al-Quran itu adalah kitab suci yang memiliki banyak sekali keberkahan untuk manusia. Nah, kemudian Al-Quran itu juga tidak mendatangkan keberkahan saja, Bu, kepada dirinya sendiri, ya, tetapi juga Al-Quran memberikan keberkahan kepada selainnya. Nah, misalnya nih, di saat Al-Quran bersama Jibril, ya, Jibril alaihissalam menjadi malaikat yang paling mulia. Nah, ya, kalau bersama Al-Quran jadi mulia. Nah, kemudian dikala turun kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad menjadi nabi yang paling mulia, Bu. Nah, Masya Allah, Bu, ya, begitulah Al-Quran. Nah, jadi apabila kita amalkan, jadi manusia itu akan menjadi sebaik-baik umat. Nah, apakah ibu-ibu di sini, insya Allah ibu-ibu di sini semuanya hari-harinya bergelut dengan Al-Quran, ya, Bu? Insya Allah. Mudah-mudahan, Bu, ya. Nah, jadi ada di surah Ad-Dukhan, ya, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada suatu malam yang diberkahi. Nah, itu jadi ketika bulan Ramadan, bulan itu menjadi penghulu bulan, ya kan, Bu? Karena Al-Quran itu tadi. Nah, kalau dicontohkan di dalam kehidupan kita, orang-orang yang bergelut dengan Al-Quran, kira-kira hidupnya miskin nggak, Bu? Miskin nggak, Bu? Enggak, ya, Bu, ya. Justru ketika orang-orang yang selalu memuliakan Al-Quran, ya, contohnya siapa, Bu? Di dalam pencarian ini, tahfiz, Hafiz yang Hafiz Indonesia. Itu kan anak-anak pecinta Al-Quran semua, Bu, ya. Itu ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu, Bu, ya. Jadi begitu sangat mulianya
bergelut dengan Al-Quran, masya Allah. Insya Allah ibu-ibu di sini semuanya mencintai Al-Quran, insya Allah. Pokoknya dalam satu hari itu harus pegang Al-Quran dan membaca Al-Quran atau ditadaburi, ya, membaca artinya dan mentadaburi Al-Quran. Insya Allah ya Bu. Insya Allah. Nah, jadi dahulu ya Bu ya, umat ini tidak mengerti tata krama, halal, haram, ya. Jadi tidak tahu, semuanya dihantam. Nah, jadi sejak turunnya Al-Quran, maka berubahlah semuanya. Jadi tatanan hidup kita semuanya diatur dengan Al-Quran. Nah, begitu indahnya Bu Al-Quran. Nah, jadi ada di surah Ali Imran ayat 110, ya, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Nah, kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Jadi umat yang terbaik itu sebenarnya Bu ya. Jadi umat yang terbaik itu bukanlah umat yang memiliki harta banyak, umat yang pangkatnya tinggi, bukan Bu. Ya, dengan segudang prestasi yang ada. Nah, jadi apa umat terbaik itu? Adalah umat yang mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran, Bu. Nah, jadi umat ini tidak mungkin bisa mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran kalau kita tidak kembali kepada Al-Quran. Nah, mudah-mudahan kita semua mampu dan bisa, ya. Yang namanya kita manusia tidak luput dari salah dan dosa, ya Bu ya. Nah, tapi kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi umat terbaik. Nah, untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah, jadi ketika kita ingin berbuat jahat misalnya Bu, jadi ingatlah kepada Allah bahwa perbuatan ini tidak baik. Kembalikan semuanya kepada Allah. Nah, insya Allah banyak beristighfar, ya. Nah, insya Allah kita akan dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik. Nah, intinya ingat kepada Allah, itu saja. Ingat kepada Allah atas dosa-dosa yang kita lakukan, ya Bu. Baiklah. Kemudian Ibnu Jarir At-Tabari menjelaskan bentuk keberkahan yang akan diperoleh ketika beramal pada malam diturunkannya Al-Quran. Nah, apa Bu? Malam apa namanya Bu? Iya, masih ingat Bu ya, insya Allah. Malam Lailatul Qadar, yaitu suatu amalan yang dilakukan pada malam Lailatul Qadar lebih baik daripada amalan 1000 bulan. Nah, jadi ungkapan ini mengajarkan kepada kita bahwa bila mana seseorang itu beramal ketika Al-Quran pernah diturunkan, maka pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, udah ada ya. Nah, ibu-ibu jemaah Mushola An-Nasirun yang kami muliakan. Jadi seseorang itu akan mendapatkan keberkahan dari Al-Quran jika mau membaca dan mentadabburinya. Nah, jadi tak mungkin keberkahan itu akan datang, ya Bu, kalau kita acuh. Nah,
Jadi kalau kita acuh tidak mau, memang Bu ya, kita ini ibu rumah tangga. Saya juga kebetulan ibu rumah tangga. Alhamdulillah sudah dikaruniai 4 orang anak ya Bu. Jadi jadi paham bagaimana pekerjaan sebagai orang tua itu Bu ya, begitu banyak. Tetapi jangan sampai pekerjaan kita itu sampai menyingkirkan kita untuk membaca Al-Quran. Ya Bu, sedikit, kalau tidak bisa 1 lembar jadi 1 ini. Kalau tidak bisa 1 juz berapa Bu? Setengah saja, ya kan? Setengah juz. Kalau nggak bisa setengah juz berapa Bu? 1 lembar, ya kan? Yang penting kita tetap bergelut dengan Al-Qur'anul Karim. Jadi banyak orang yang berharap keberkahannya Al-Qur'an itu Bu. Ya. Mengharap keberkahan Al-Qur'an. Tetapi tak mau membaca. Ya. Dia mau mengharap tapi tidak mau membaca. Datang nggak Bu kira-kira? Enggak lah ya kan? Jadi Allah itu sudah maha tahu, maha melihat siapa hamba-hambanya yang mau membaca Al-Quran. Nah jadi jika demikian itu berlaku, maka Al-Quran tidak akan menjadi berkah di dalam kehidupan. Nauzubillah ya Bu ya. Nauzubillah, mudah-mudahan la haula wala quwwata illa billah. Semoga kita semuanya selalu dekat dengan Al-Quran. Setidaknya dalam 1 hari itu bisa membaca 1 halaman jadilah Bu. Ya Bu. Nah jadi kalau keberkahan Al-Quran itu sudah hadir di dalam rumah tangga, kehidupan, kemudian pekerjaan, ya Bu, maka seluruh perintahnya pun harus diikuti. Jadi Al-Quran ini juga sebagai pedoman hidup kita Bu. Pedoman hidup kita supaya kita berjalan ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di Quran surah Al-An'am ya, bismillahirrahmanirrahim, artinya dan Al-Quran itu adalah kitab yang kami turunkan yang diberkahi, maka ikutilah dia dan bertakwalah agar kamu diberi rahmat. Nah, ini sudah ada loh di dalam Al-Quran itu, surah Al-An'am. Jadi bukan saya yang mengada-ngada ya Bu ya. Jadi memang Al-Quran itu sendiri yang Allah itu sudah menyampaikannya di dalam sini. Jadi Al-Quran itu adalah perkataan Allah ya Bu. Kalau hadis apa Bu? Kalau hadis, kalau Al-Quran itu apa? Perkataan Allah. Kalau hadis apa Bu? Ada yang bisa Bu? Iya, hadis itu adalah perkataan, perbuatan maupun takrirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu bedanya Al-Quran dan hadis ya Bu. Insya Allah ibunya udah pada tahu semua ini. Cuman malu-malu masih ya. Ya Allah. Bu? Iya. Nah, jadi itu dia perbedaan Al-Quran dan hadis. Kalau Al-Quran itu apa artinya Bu? Al-Quran adalah kitab suci Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril. Ya, jadi itu dia Al-Quran itu sangatlah indah jika dibaca, apalagi orang yang
hafiz Quran, kemudian mampu memahaminya, itu Masya Allah. Itu jujur kalau saya melihat orang itu yang seperti itu tuh memang luar biasa, Masya Allah. Ya belum tentu kita bisa, tetapi kalau kita mau, ya ada saja jalannya, ya Bu. Nah, kemudian kita punya anak-anak, kita punya penerus. Nah, jadi jangan biarkan anak-anak kita untuk tidak mau membaca Al-Quran, ya Bu. Nah, mudah-mudahan ibu-ibu semuanya mengantarkan ini anaknya ke TPQ, ke TPA, MDA terdekat, ya Bu. Diantarkan semua kan Bu? Alhamdulillah, supaya dapat dekat dengan Al-Quran, mampu membaca, kemudian mampu menghafal. Ya, insya Allah di sini Musola An-Nasirun ini MDTA Bu ya, MDTA An-Nasirun ya. Jadi belajarnya di mana Bu? Oh di atas, insya Allah. Oke, lanjut. Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya berkata, ya. Jadi ayat tadi surah Al-An'am itu menjabarkan bahwa orang yang mengikuti Al-Qur'an dan mengamalkannya akan memperoleh keberkahan dunia dan akhirat. Nah, jadi penjelasan Imam Ibnu Katsir ini dapat kita simpulkan bahwa orang yang mengikuti Al-Quran akan mendapat berkah di dunia dan akhirat. Nah. Kemudian Bu, ini Imam Hasan Al-Basri berkata, demi Allah tidaklah dinamakan mentadabburi Al-Quran itu dengan menghafal huruf-hurufnya. Nah, akan tetapi melanggar batasan-batasan yang ada di dalamnya. Nah, jadi kalau kita sudah menghafal, mentadabburi, kita tidak boleh melanggar yang ada di Al-Quran. Nah, sampai nanti ada salah satu dari mereka mengatakan, aku telah menghatamkan Al-Quran ini seluruhnya, akan tetapi tidak terlihat Al-Quran itu di dalam akhlak maupun amalannya. Nauzubillah ya Bu, nauzubillah, cuma nauzubillah. Jangan sampai Bu, nauzubillah. Nah, kemudian perintah yang terdapat di dalam ayat ini adalah perintah yang wajib diikuti, yaitu perintah yang sejalan dengan Al-Quran dan bukan sebaliknya. Jadi perintahnya yang sejalan dengan Al-Quran. Apa yang harus diikuti Bu? Segala bentuk perintah yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian di mana tempat larangan dan perintahnya? Nah, itu ada semua di dalam Al-Quran. Nah, jangan sampai perintah ataupun larangan itu tidak sesuai dengan kehendak Al-Quran. Ya Bu, mudah-mudahan ibu-ibu semua di sini menjadi akhlak Al-Quran. Ya, Masya Allah, amin. Insya Allah Bu ya. Baiklah. Mungkin sedikit itu yang dapat saya sampaikan. Kita lanjut. Lalu ya. Ya Bu. Iya. Ya boleh. Nah, itu dia Bu. Itu yang mau saya sampaikan ini lagi. Ya. Nah, jadi kita ini kan sholat setiap hari, ya Bu. Sholat itu sholat setiap hari. Kemudian surah Al-Fatihah, ya terutama surah Al-Fatihah itu kita baca setiap sholat.
Nah, jadi itu adalah salah satu Al-Fatihah itu apa Bu? Salah satu rukun sholat Bu. Jadi apabila salah nanti, kalau salah kita tak dibaca maka tidak sah. Kemudian ya, jadi kita mempelajari ini sedikit Bu ya. Nah, apa tujuan kita mempelajari ilmu tajwid sebenarnya? Jadi untuk menjaga lidah agar terhindar dari kesalahan dalam membaca Al-Quran, Ibu. Nah, jadi kenapa kita tidak mau mempelajarinya? Sedangkan Al-Quran itu setiap hari harus sebenarnya wajib kita baca, Bu ya. Harus setiap waktu, kalau perlu setiap waktu, setiap ba'da sholat atau sebelum sholat boleh kita baca Al-Quran itu. Nah, terutama ini di sini tadi surah Al-Fatihah. Nah, coba Bu, kira-kira bagaimana ya? Ada 2 kesalahan di dalam kita membaca Al-Quran. Yang pertama itu kesalahan yang jelas atau al-lahnul jali. Apa Bu namanya? Al-lahnul jali. Al-lahnul jali. Kesalahan yang jelas. Nah, apa itu kesalahan yang jelas? Yaitu salah dalam pengucapan lafaznya. Jadi bisa merusak teori bacaan. Baik merusak makna ataupun tidak. Ya, seperti berubahnya huruf atau harokat. Nah, jadi ulama tajwid itu sepakat bahwa kesalahan jali itu Bu hukumnya haram. Nauzubillah Bu. Ya, jadi ketika kita membaca, kalau kita salah jali, hukumnya haram. Haram Bu. Ya contohnya, kita an'amta, ya kita baca an'amtu. Itu lain artinya Bu. Kalau an'amta artinya telah engkau berikan nikmat. Kalau an'amtu artinya telah saya berikan nikmat. Jadi bukan saya kan Bu. Jadi dia telah engkau berikan nikmat. Berubah dia hurufnya dari an'amta ke an'amtu. An'am ya. An'amta alaihim. Ya Bu. Jadi kalau seandainya kalau sudah ada tempat belajar kemudian kita tidak mau belajar, ya, itu sebenarnya itu hak Allah ya Bu ya. Saya pun nggak bisa ini ya. Jadi kita doakan mudah-mudahan ibu-ibu termasuk saya juga masih belajar. Sampai sekarang masih belajar. Ya. Jadi ilmu itu sebenarnya tidak ada habisnya Bu. Ilmu Al-Quran, apalagi ilmu Al-Quran, dipelajari satu ada lagi yang lain, dipelajari satu lagi ada lagi yang lain. Nah intinya kita tidak lelah, tetap semangat untuk mempelajarinya. Walaupun kadang bibir kita masih salah-salah ya Bu ya. Yang penting Allah itu maha tahu Bu. Serahkan semuanya kepada Allah. Walaupun kita mungkin sudah tidak sanggup gitu, tetapi kita selalu berusaha untuk membaca Al-Quran itu dengan baik, ya. Kita sudah belajar,
Nah, itu udah dapat pahala Bu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Bu. Insya Allah ibu-ibunya mau ya belajar semua ya. Nah, Masya Allah kita semua masih belajar untuk membaca Al-Quran itu dengan baik dan benar. Nah, kemudian ini Bu, huruf juga ya tadi untuk terhindar dari kesalahan membaca ya. Kafirun. Nah, huruf ta. Kafirun itu artinya banyak Bu. Kalau kasirun jadi artinya pecah. Nah, beda Ibu ya. Jadi ketika kita membaca huruf sa, kemudian huruf sa, itu harus dibedakan. Nah, jadi mungkin ada ibu-ibu di sini, kita semuanya wajib juga menghafal huruf-huruf hijaiyah. Nah, huruf hijaiyah itu wajib kita hafalkan. Kemudian pelajari Bu, pelajari banyak di YouTube, banyak juga Bu ya. Nah, di YouTube itu karena kita sudah media sosial semua Bu ya. Nah, ada juga kalau mungkin yang lebih bagus gitu, kita anggap lebih bagus bacaannya, belajar sama mereka. Seperti itu Bu ya. Jadi harus ini kafirun. Jadi kalau kita kemudian harus tahu kita huruf-huruf hijaiyah itu. Kenapa Bu harus tahu huruf hijaiyah? Karena di dalam Al-Quran itu nanti kita jumpa dengan namanya huruf-huruf muqatta'ah. Huruf muqatta'ah contohnya ya, Yasin. Nah, Yasin, jangan yasa dibaca ya Bu. Nah, Yasin, alif lam mim, bukan alam. Mim, dia alif lam mim, ada yang alif lam mim, ada yang bertasydid. Nah, jadi dilihat di situ Bu. Ya. Nah, jadi ibu-ibu juga semua wajib menghafal huruf-huruf hijaiyah. Jadi wajib Bu, supaya ketika nanti bertemu ayat-ayat yang di awal surah itu, seperti huruf muqatta'ah itu, jadi bisa kita membacanya. Jadi bacanya seperti apa Bu? Bacanya huruf muqatta'ah itu seperti huruf hijaiyah. Contoh Yasin tadi, Yasin, dia kan tetap Yasin kan Bu, bukan Yasa bacanya. Itu dia. Kemudian alif lam mim shad. Itu ada juga. Kemudian nun. Kira-kira huruf hijaiyah enggak Bu? Huruf hijaiyah enggak? Jadi biarkan ada anak-anak kita mendengarkan huruf-huruf hijaiyah itu, biarkan mereka menghafal, supaya ketika nanti membaca di dalam awal surah dalam Al-Quran itu bisa dia membaca surah-surahnya ya, membaca yang itu hanya Allah yang maha mengetahui apa maksud dari itu ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, kembali tadi ke kesalahan yang jelas. Nah, jadi ada dua ya kesalahan kita di dalam membaca Al-Quran. Yang pertama apa tadi Bu? Kesalahan jelas. Al-lahnul jali, salah jali. Salah jali namanya Bu. Nah, itu dia tadi. Kita salah apa Bu? Salah apa tadi? Salah jali, salah apanya? Bacaan. Kemudian apa nih Bu? Tanda ya. Baris atas nanti baca baris bawah gitu. Kita aturan barisnya atas, kita baca barisnya di bawah. Nah, itu namanya kesalahan jali.
Itu dia haram, ya. Kemudian, yang kedua itu al-lahnul khafi. Artinya kesalahan yang samar. Samar-samar dia kesalahannya, tapi tetap salah, Bu. Ya, tetap salah. Ya, walaupun samar tetapi salah juga, Bu, ya. Nah, apa itu? Yang salah dalam pengucapan lafaz sehingga merusak teori bacaan, tetapi tidak sampai merusak makna. Nah, kalau tadi yang salah jali berubah maknanya, nah itu dia salah jali. Kalau dia tidak berubah makna, hanya samar-samar saja, ya. Nah, misalnya meninggalkan gunnah, meninggalkan tajud-tajud yang ada. Nah, gunnahnya, kemudian kurang panjangnya matnya tuh, ya Bu, ya. Gunnah, apa lagi, Bu? Ikhfa, izhar, iklab, banyak ya, Bu. Nah, itu memang harus kita pelajari, Bu. Apa, Bu? Bacanya kan ini ya. Ini tuh payah saya. Yang benar-benar. Oh gitu. Dengung-dengungnya, Bu, ya. Nah, itu kalau yang dengung-dengung itu harusnya memang harus dipelajari satu persatu. Misalnya ikhfa, belajar ikhfa, itu dengung. Gunnah itu dengung. Kalau dia izhar, izhar itu dia tidak berdengung. Yang panjang hurufnya, ya banyak tuh, Bu. Memang kalau kita tidak mempelajarinya satu-satu susah, Bu, ya. Tidak paham ya, Bu. Nah, baiklah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Coba kita sama-sama, ya, Bu, belajar memperbaiki surah Al-Fatihah. Ya, Bu, sama-sama, Bu, ya. Ya, Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi a'udzu, Bu, ya. Ra-nya tipis. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jangan a'udzu. Itu berubah enggak, Bu? Apa tadi namanya, Bu? Salah jali. Berubah, Bu. Kalau kita bacanya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dah berubah, Bu. Zal sedikit saja. Za, ya. Nah, jadi a'udzu billah itu hurufnya za, bukan zai. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, Bu, sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyai. Jangan minasyai, ya, Bu. Minasyai, shin. Minasyaitonir rajim. Ulangi, Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iya, masyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Jadi jangan Bismillahirrahmanirrahim. Jangan hiroh, ya, Bu. Ada tasydid. Bismillahirrahmanirrahim. Ulangi, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy
Bismillahirrahmanirrahim. Jangan juga dilebihkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak boleh semuanya itu panjang betul Bu ya. Jadi harus pas. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ulangi Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ulangi sekali lagi Bu. Jadi jangan alhamdu. Alhamdu ya. Hanya kecil ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya Bu. Jangan alhamdu. Ulang sekali lagi Bu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bisa Bu? Bisa insyaallah. Lanjut. Ar-Rahmanir-Rahim. Insyaallah. Maliki yaumiddin. Ya. Jangan maliki yaum ya. Maliki yaumiddin. Jadi ma-nya itu panjang ya. Maliki yaumiddin. Ulangi Bu. Iyyaka na'budu. Iya harus ditekankan. Iyyaka na'budu. Ulangi Bu. Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke, iya ya. Jadi jangan iyyaka na'budu wa kebanyakan kadang di situ yang salah Bu ya. Iyyaka na'budu wa langsung wa iyyaka ya. Jadi jangan dipanjangkan wawnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Bu, sama-sama. Ihdinas siratal mustaqim. Ini kadang sulit Bu. Ini dia yang sulit nih. Ihdinas kadang tersebut sin, ya kan? Ihdinas sod, su, baus, sod, ya Bu. Ihdinas jadi ujung lidah itu di bawah. Ihdinas
menggulung gini Bu, apa lidahnya itu gini Bu. Kemudian ke bawah apanya? Ujung lidahnya itu ke bawah. Ke belakang seri gigi. Seri gigi bawah, Ibu ya. Shot itu Bu, bukan si ya. Kebanyakan ihdinas siratal mustaqim. Nanti bukan jembatan siratal lagi nanti jadinya Bu. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Ulangi Bu. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi harus dipelajari Bu ya. Yang so ini banyak yang ini Bu ya. Shot ini yang agak sulit. Agak sulit sedikit untuk menyebutnya. Insya Allah bisa, Ibu bisa. Sini ibu-ibunya bisa semua nih, insya Allah. Ihdinas so. Si su. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Bu. Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim. Jangan mustaqim ya Bu. Mustaqim. Mustaqim. Itu Bu. Ihdinas siratal mustaqim. Ayo Bu, sama-sama. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Hati-hati Bu. Ya, siratal ladzina an'am. A dulu baru ain. An'amta. Ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Bu, ulangi sama-sama Bu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kemudian an'amta, jangan an'am, nggak boleh ya. An'am harus dijelaskan. An'amta. Siratal ladzina an'amta. Ulangi Bu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Alaihim ya Bu. Jangan sin ya Bu. Siro, sod dia. Siro, jangan siroton. Siroton, salah. Beda Bu ya. Beda bunyinya ya Bu. Sirotol. Saya baca sirotol. Kalau saya baca sin, sirotol. Beda kan? Beda Bu. Jadi hati-hati di situ Bu. Sirotol ladzi dzal ya. Sirotol ladzi an'amta 'alaihim. Lanjut Bu. Ghairil. Coba ulangi Bu. Ghairil maghdubi. Ya Bu, ikuti. Jangan maghdu ya. Maghdu enggak boleh. Maghdu diapakan? Tengah-tengah dia. Ghairil maghdubi. Ulangi Bu. Jangan maghdu. Coba itu aja Bu. Maghdu.
kepikiran amin. Amin itu artinya jujur ya Bu. Jadi jangan salah Bu ya. Baiklah, kira-kira yuk kita ulangi sekali lagi Bu dari awal. Nanti baru ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waladdallin. Ada tasydid. Masya Allah. Ya, alhamdulillah ya Bu ya. Udah nih Bu. Udah habis. Udah habis Bu ya? Hah? Ah, boleh Bu. Ya. Saya ada baca buku. Iya. Namanya yang baca selawat para kekasihku, apa beda-beda Tuhan. Ini kan kalau misalnya Muhammad, malah Nabi Muhammad kan gitu. Nah, itu ada. Oh, bukunya ini membaca sholawat Bu ya? Hari-hari Jumat ini dia bilang. Iya. Jadi kita harus memperbanyak sholawat. Apalagi di hari Jumat Bu. Jadi boleh pakai Sayyidina, boleh, nggak salah Bu. Pakai Sayyidina boleh, nggak pakai pun boleh. Yang penting niatnya hanya sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi pertanyaannya Bu. Oke. Itu saja Bu. Baiklah, mungkin itu saja pada hari ini yang dapat saya sampaikan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang salah dari diri saya sendiri. Saya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin ya Bu ya, apabila ada kesalahan kata atau tingkah laku yang tidak mengenakan hati Ibu. Baiklah, kita akhiri perjumpaan kita pada hari ini dengan penutup majelis ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma
wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, mudah-mudahan apapun yang saya sampaikan tadi dapat ibu-ibu ambil hikmahnya, kemudian dapat selalu mencintai Al-Quran, selalu membaca ayat suci Al-Quran di hari-harinya, insya Allah ya Bu ya. Terutama tadi surah Al-Fatihah. Jadi mudah-mudahan ibu-ibu semuanya sedikit banyaknya dapat pelajaran lah dari tadi Bu ya, untuk supaya lebih baik lagi insya Allah. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini mendapat hikmah dan berkahnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.